Oke, Freddy dari Pro Street. 5 daging ketika awal membangun Pro Street. Oke, satu yang pasti harus sesuai passion. Dua, differentiate produk. Yang ketiga, up to date dalam marketing dan branding. Yang keempat, community engagement. Yup. Yang kelima, push your limit. Alright, bungkus ya, kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke, Freddy Hadiono. Selamat datang di podcast Daging Semua Siap. isinya daging semua nih ya, insyaallah Mantap ya. Oke. Gimana, sehat? Alhamdulillah, sehat Kang Alhamdulillah. Ucai. Mantap ya. Oke, tadi kan kita udah nyebutin tuh 5 daging ketika awal membangun Pro Street ya. Iya. Nah, kita bahas di satu persatu. Siap. Yang pertama nih tadi harus sesuai passion nih katanya nih. Betul. Nah, buat teman-teman nih yang mau bikin brand nih ya, gimana sih mengaplikasikan harus sesuai passion tuh? Jadi memang sebenarnya basic juga ya, maksudnya kita membuat bisnis yang memang kita sukai ya. Sebenarnya sesimpel itu gitu ya. Karena saya juga dulu pernah berpikir bahwa itu tuh nggak benar juga gitu ya, yang namanya usaha weh gitu ya, gas gitu. Tapi pada saat saya waktu itu ngebuka bisnis F&B, yang memang saya bukan passion saya, ternyata gagal Kang Ucai. Jadi bedanya ternyata begitu kita bisnis sesuai dengan passion, kita itu dalam keadaan lagi down gitu ya, kita tuh tetap semangat sebenarnya. Ngalir terus. Iya, jadi walaupun keadaannya apapun, kita memang sayang sama bisnis itu gitu, karena memang sesuai dengan passion kita gitu ya. Terus memang trigger saya dulu tuh kepingin bisnis ini tuh sesuai passion tuh karena memang ada Twitter juga dari saya baca Twitter lah ya gitu, maksudnya bisnis yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Nah itu jadi akhirnya kira-kira bisa nggak sih gitu ya? Jadi spirit itu. Iya, jadi memang dulu saya merangka gitu ya. Kira-kira saya hobinya motor nih. Dari motor tuh apa aja yang bisa dibikin buat jadi bisnis gitu. Saya waktu itu jual beli helm, saya sempat buka bengkel justru juga. awal-awal helm iya, dulu. jadi nggak langsung langsung clothing. Cuman ternyata helm saya jualin produk orang lain kan. Begitu ada yang pemodal lebih besar kalah. Oh, masih produk orang lain. Iya kan helm kan produk orang lain. Misalnya kita jual helm sendiri kan sekarang lagi tren juga. Helm branded sama jaket-jaket branded dari luar lah. Begitu ada pemodal yang lebih besar gitu, kita kalah. Terus kita cuci motor juga ternyata nggak maksudnya ribet umum lah gitu ya. Umum. Akhirnya saya mikir apa ya yang kira-kira ya ujung-ujungnya yang mencarinya ke bahan yang biasa di daily orang bisa pakai gitu. Saya lihat gue tuh kok nggak mungkin nggak pakai baju kan. Nah akhirnya tercetuslah kita bikin brand baju waktu itu gitu. Jadi awalnya sebenarnya passionnya dulu, jadi bukan passion bikin baju tapi passion di bisnis motor sebenarnya gitu. Nah kalau di Bandung khususnya ya kan biasanya kalau clothing tuh identik dengan passionnya tuh rata-rata lebih ke skateboard, musik gitu ya, atau surfing atau apapun lah. Nah ini otomotif gitu ya, motor gitu ini. Ceruk yang menurut saya baru dan saya lihat ini pesaingnya memang hampir nggak ada gitu ya. Mungkin kalau 2015 yang lalu ya itu nggak terlalu banyak ya. Mungkin saya bisa hitung jari lah dua juga udah banyak banget gitu. 2 juga udah. Iya gitu. Jadi zaman itu tuh saya kalau motoran, saya juga tetap pakai bajunya zaman 2015 ya. Saya pakainya 347. Oh iya. Saya pakainya iya tetap saya pakainya baju skate, skate kalau gitu. Cuman begitu saya jalan sama anak-anak gitu ya, kita kan kalau anak skateboard kan ngegerinnya di mana gitu. Kalau kita kan kebut-kebutan. Anak motornya jalan-jalan ya gitu ya ke Lembang ya. Begitu kita duduk, kok bajunya tuh baju skate gitu. Kok bajunya bukan baju motor ya. Nah, akhirnya bikinlah si baju motor tuh awalnya dari situ si clothing tuh gitu. Kita harus bisa nunjukin nih tanpa kita motoran, kita anak motor gimana caranya akhirnya kelewat clothing. Berarti hobi motor tuh dari usia berapa tuh? Dari SMA. Motor pertama yang dipakai? Motor pertama yang dipakai Satria F. Satria F masih belum. Itu sekolah kan, lulus sekolah. Purutul nggak Purutul? Enggak. Jadi for information ya Purutul tuh kayak apa ya di gorok lah ya istilahnya kalau tamnya tuh. Kalau Purutul enggak sih ya. Enggak ya. Maksudnya udah dari situ baru lulus. Waktu seriusnya bener main motor sih lulus SMA ya, saya beli Ninja kan. Akhirnya gabung sama klub motor dan lain-lain gitu. Akhirnya mulai suka tuh. Akhirnya tiap malam udah di luar udah di jalan. Bukan gangster. Bukan. Klub motor gitu. Klub motor. Kan agak berbeda gitu. Betul. Tapi walaupun ya gangster pun ada hobi motornya gitu. Bang rata-rata kayak gitu ya. Oke, memang ngomongin passion nih sesuatu yang suatu hal yang memang agak-agak
maya gitu ya, tapi orang bisa ngerasain Iya, gitu benar, kan. benar, Nah, feel-nya tuh di situ. Ternyata Betul. Freddy memang passion-nya dia di otomotif, terutama motor, dan dia mengaplikasikannya ke dalam sebuah produk fashion. Nah, ini Pro Street gitu ya. Itu Iya. namanya tuh dari mana? Ini namanya umum banget nih karena saya pengalaman daftar ke Haki atau Iya, apa, iya. nggak sulit itu masuknya tuh. Enggak sih, aman sih. Aman? Aman. Oh, beruntung sekali Iya. Anda. Malah saya dulu bikin dulu brandnya ya. Bikin dulu brand jualan baru daftar Haki. Gitu. Ya untungnya tapi aman. rata-rata gitu. Gue juga dulu gitu. Untung aman gitu. Dan gue beberapa nama juga tertolak Iya, gitu. benar. Sebenarnya kan Prost itu ada kepanjangannya. Prost itu Oh, ada kepanjangannya? Ada. Prost itu sebenarnya kepanjangannya professional on street. Oh. Sebenarnya gitu. Ya, Makanya ya. tagline-nya si Prost ini kan from race to lifestyle sebenarnya. Jadi From race to iya, lifestyle. jadi memang Ya. kita tuh menggeluti dunia motor ini tuh serius gitu. Maksudnya dalam speeding ya, maksudnya kebut-kebutannya gitu ya. Kita nggak bercanda kebutan asal-asalan gitu. Maksudnya kita ke sirkuit, kita latihan rutin, kita pelajari tekniknya gitu kan. Cuman geliatnya kita tuh pinginnya di aplikasinya di jalan, bukan di sirkuit balapan gitu. Karena buat kita ya, maksudnya buat kita anak motor tuh di jalan lebih seru gitu. Kayak pemain skateboard, ada yang street style ya, Beda, ada kan juga yang di kompetisi ball ya, gitu beda, kan, ya, ada yang betul. di arenanya gitu. Gitu. Memang street tuh memang lebih menantang dan memang lebih apa ya, bisa lebih kreatif gitu. Nah, betul. Makanya akhirnya kan muncullah si Pro Street ini karena kita berusaha menjadi seseorang yang profesional kebut-kebutan on street sebenarnya. Begitu. Gitu. Oke, kita masuk poin kedua nih ya, diferensiasi produk. Ya, diferensiasi Oke. produk nih ya memang sesuatu yang pasti jadi menu di dalam Betul, membuat brand gitu ya. Nah, ini proses sendiri nih diferensiasi produknya gimana, kan ini tuh motor tuh macam-macam gitu kan. Kan saya lihat kalau di clothing luar ada yang diferensiasi produknya dia lebih ngambil motor-motor yang retro gitu atau otomotif yang jadul lah gitu. Kalau proses sendiri ada seru yang dibuatnya gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya buat saya pribadi sih ya. Saya dalam ngedesain gitu, bahkan saya tidak pernah ngambil referensi dari Luar. brand motor. Oh, dari brand motor. Gitu. Jadi kita waktu 3 tahun yang lalu waktu zaman Covid ya, kita pernah bikin hoodie yang segaban-gaban gambarnya gitu ya, maksudnya semuanya tuh hampir sebadan hoodie gitu ya, itu menjadi ciri khasnya si Pro Street kan. Akhirnya jadi orang-orang suka itu dan kita juga meledaknya pada zaman itu gitu, artikel itu gitu ya, maksudnya pada zaman artnya yang begitu gitu. Jadi malah terinspirasinya dari kita nonton film-film dari Jepang gitu, misalkan kayak Fast and Furious Tokyo Drift gitu ya, atau lagi pembunuhan apa, kita lihat apa coba kan? Lihat apa? Lihat Yakuza. Yakuza. Gitu. Jadi Yakuza tatonya Yakuza. Ada color itu tuh si Pro Street. Bener kan? Jadi saya mungkin ya kalau di agama Islam boleh ditato, saya udah ditato. Gitu, tapi maksudnya tuh saya suka dengan seninya gitu. Saya dengan seninya karena memang saya nggak mungkin melakukan itu. Akhirnya saya realisasikan itu di hoodie, di produk. Oh, gitu. Akhirnya saya bikin. Ternyata orang-orang suka, anak motor suka. Karena anak motor kan sama Jepang nyambung ya. Iya. Maksudnya dengan kekerasannya gitu ya. Misalkan maksudnya giroknya adrenalinnya. Si Yakuza tuh kayak anak motor banget gitu kan. Akhirnya meledak gitu. Justru spiritnya di situ ya. Iya, jadi banyak sebenarnya yang memang referensinya bukan dari motor. Gitu ini ya. unik nih. Bahkan kayak Supreme ya, Off-White ada gitu, saya sering banget kayak lihat apa nih yang bisa dibikin tema-tema yang seperti itu gitu. Malah kita sebagai Pro Street tuh jarang banget. Misalkan brand motor apa bikin apa kita ngikut gitu. Enggak. Ya kita mah tabrak-tabrakin aja gitu, yang malah yang nggak ada di brand motor kita coba tabrakin ya. Contoh kayak yang sekarang saya pakai nih, ini kan hoodie oversize. Dari mana awalnya anak motor pakai hoodie oversize gitu? Harusnya ketiup-tiup angin kan? Iya, tapi kita biasanya yang technical gitu, yang performance gitu kan. Betul, tapi ya kita pinginnya style kita beda sendiri aja. Akhirnya kita bikin oversize ya, termasuk streetwear dunia gitu ya. Kita sempat ngikut juga dan kita aplikasiin ke anak motor juga gitu. Tapi justru yang jadi tanda kutip nasinya itu adalah hoodie ya. Iya, sekarang maksudnya dari dulu memang hoodie sih yang dikenal sama si Pro Street. Jadi buat teman-teman nih, kalau saya juga naik motor ya tiap hari, cuman kalau saya biasa aja, motor Vespa biasa, cuman buat ngantar anak doang sama kerja. Nah, setiap saya lampu merah atau di jalan lah gitu kan, itu Pro Street di mana-mana men. That's crazy gitu. Ini Pro Street di mana-mana, ini brand mana gitu kan. Ternyata wah,
masih tetanggaan ya, maksudnya tetangganya kompleknya nggak terlalu jauh lah gitu ya. Nah itulah yang saya lihat nih Pro Street nih menarik untuk dibahas karena dia yang ngomongin tadi tentang dari inspirasinya dari atau Yakuza segala macam diaplikasiin ke fashion dan itu bisa masuk ke set of unique values ya kalau dalam dunia brand gitu ya. Dan yang ketiga nih up to date dalam marketing dan branding. Wah, ini mulai serius. Mulai buku-bukuan ini. Benar. Jadi gimana ini? Benar. Jadi tahun 2015 itu kita berpikirnya gimana cara kita tuh ngiklan produk kita biar dikenal sama orangnya gitu. Pada saat itu tuh masih biasa aja gitu ya. Maksudnya orang-orang bikin lookbook ya, maksudnya Instagram juga udah jalan sih ya, dulu ya udah oke lah maksudnya. Mereka banyak lookbook, foto di Braga gitu ya, bener gak sih ya? Udah template banget ya, bener gak sih? Gitu, maksudnya, nah kita tuh gak mau melakukan hal yang sama gitu sama, ya. Sama kayak kita ngomongin produk ya, bener ya, kita ngomong yang sama. Pada saat itu tuh, videographer tuh lagi pada saat mau naik, belum naik tapi mau naik, dan saya tuh ngeh itu gitu. Maksudnya dunia videografi tuh lagi mulai mau digemari gitu. Apalagi ada sekarang fasilitas Reels, Shorts, sama nah, TikTok betul. ya. Karena zaman itu tuh zamannya YouTube mulai menciptakan selebgram tuh. Jadi orang tuh memang berburu belajar video kan gitu kan. Nah, akhirnya saya mulai belajar gimana caranya bikin video-video sinematik sebenarnya. Jadi akhirnya iklannya Pro Street itu setiap satu produk satu video Kang Ucai. Gitu. Dan itu timnya tim ya, intern sendiri. Kita memang bareng, kita hire. Kita nggak eksternal. Dari luar. Betul. Jadi kita nggak pakai PH gitu. Nggak, jadi PH bisa dibilang PH-nya kita bikin sendiri. In-house gitu in-house, ya. Jadi kita setiap rilis produk kita bikin video sinematiknya. Dan itu mungkin zaman dulu ya untuk brand motor ya. Iya. Saya juga nggak lihat sih di brand pop juga ya, tapi menjadi satu brand yang serius untuk bikin iklan berbentuknya sinematik gitu. Gitu. Dan akhirnya jalan terus sampai akhirnya orang-orang suka itu. Jadi akhirnya kalau saya selalu bilangnya gini, Kang. Setiap manusia ini punya otak reptil. Yang sebenarnya tuh otak reptilnya tuh gimana caranya harus disentuh gitu. Gue jadi masuk ke teori konspirasi, apalagi kita reptilian gitu. Jadi kalau saya pribadi nyebutnya adalah otak reptil. Otak reptil itu apa sih gitu ya? Jadi kayak orang nih tiba-tiba kepingin beli iPhone 15 gitu dengan harga 25 juta. Ya kan? Handphone tuh 25 juta, Kang. Tapi saya dengar kabarnya mereka sampai mau ngantri gitu kan. Harganya 25 juta padahal. Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya tuh otak reptilnya sudah kesentuh gitu tuh. Gitu. Dari apa? Dari cara si Apple ini mengemas sesuatu gitu. Nah, makanya proses ini dengan cara sinematik si video ini gimana caranya otak reptil itu bisa tersentuh gitu. Gitu sih. Jadi semacam kayak hipnotis lah. Tapi secara iklan ya gitu. Secara ya. iklan. Jadi maksudnya secara iklan harus oke, secara value-nya masuk ke bener, otak reptilnya sehingga berapapun gue beli nih. Gitu nah gitu, tapi tetap produknya juga harus bagus. Jadi jangan sampai begitu datang zong. Iklan nongol halus gitu. Nah gitu. Kayak beli di e-commerce tapi ini murah nih 100 dapat 5 celana dalam gitu. Pas datang aduh bahannya panas semua gitu. Itu tuh emang ini PR besar untuk para entrepreneur ya. Ya banting-banting harga lah. Betul. Kalau Freddy sendiri menyikapinya gimana tuh kayak yang banting-banting harga, kualitas zong gitu kayak gitu nih. Ini cara ngangkatnya gimana sih gitu? Kan itu tersebar terus. Bener gitu. Sih, itu sayang sih ya sebenarnya apalagi brand Bandung tuh kalau saya perhatiin juga udah rata-rata ya sekarang ya gitu ya. Maksudnya aduh kesian gitu. Maksudnya bukan sayang gitu, maksudnya tuh sayang banget gitu. Kita yang udah nyiapin dengan set of unique values, brandingnya, segala macam, marketingnya dari 1.0 sampai 6.0 segala macam. Tiba-tiba kalah sama yang gitu-gitu. Benar gitu sih, kan. Tapi kalau kita menyikapinya ya, yang pasti kita sayang sama produk kita gitu ya, kita sayang sama brand kita. Terus kita bikin produk tuh benar-benar mikir kan Kang ya. Kita bikin produk gimana caranya memang harus bagus gitu ya. Kita berharap orang teh suka gitu ya. Kita bikin serius. Ya akhirnya kita pede aja bawa barang itu tuh sebenarnya bakal laku dengan harga normal gitu. Kita pede aja bawa orang tuh suka karena kita berpikir di situ gitu. Gitu aja sih sebenarnya Mas ya, lebih ke jangan takut gitu jangan takut ya. Gitu dan tohnya juga sebenarnya netizen juga makin kesini makin pinter kok makin gitu. Pinter. Dia tahu kok itu tuh gimmick, itu tuh
gitu, barang yang bagus dia tahu Iya. kok gitu, ini tuh effortnya bikin barang Iya. susah kok, dia ngehargain barang kita juga gitu, sebenarnya tahu kok Dan gitu. edukasi tentang bahan segala macamnya Betul. udah banyak yang bikin kontennya ya Betul, sekarang. Dan betul. itu membantu banget Iya. untuk clothing yang memang serius di kualitas. gitu Iya, ya. betul. Nah ini sekarang masuk ke poin keempat nih, community engagement. Nah ini Betul. kan ngomongin motor tuh udah nggak mungkin nggak ngomongin community gitu kan. Gimana? Ya sebenarnya bahkan sebelum Proceed mulai, ya memang gue tuh anak motor Kang Uca. Iya. Ya di Gangga tuh gue memang Udah bagian dari anggota tubuh lah. Motor benar. tuh. Jadi dengan gue main motor, gue tuh kuliah 6 tahun. Ya kan gue sempet ditinggalin juga sama istri gue dulu waktu masih pacaran ya, maksudnya gue sempet ditinggalin juga karena gue dianggapnya medesu gitu. Nah motor ini udah bikin gue dulu lumayan tersesat juga gitu kan. Gitu karena saking cintanya ya maksudnya sama Jadi lebih cinta motor gitu. kan. Nah maksud gue gimana caranya jangan sampai itu tuh jadi sia-sia. Akhirnya itu harus gimana caranya gue konversi jadi link sebenarnya. Jadi apa namanya keuntungan gue buat berbisnis gitu kan. Akhirnya karena dari dulu base-nya di motor dan bercommunity, akhirnya untuk dekat sama orang atau untuk datang ke komunitas A, B, C, D atau apa, ya gampang aja Udah gitu. biasa ya. Karena memang guanya anak motor Memang gitu. daily-nya kayak gitu sama komunitas. Gitu. Cuman yang jadi problemnya sekarang sebenarnya dari Proceed menjelang 10 tahun nih kan, gue kan makin tua kan, komunitas kan makin muda terus karena regenerasi kan. Iya, regenerasi. Akhirnya gue jadinya turun lagi, main lebih muda lagi, lagi, nanti ada lagi fasenya naik lagi nih, gue turun lagi ke yang lebih muda lagi gitu, jadi makin lama muda terus ya. Boys will be boys Gitu gitu aja sih. sih. Terus memang ternyata base komunitas itu kalau misalkan si brand apalagi sama ownernya gitu ya turun ya, mereka tuh ngerasa kayak lebih dekat aja gitu ya, maksudnya kita kegiatan juga kita ikut andil semua, kita ikut membangun gitu. Jadi komunitas ini lagi mau bikin apa, bikin balap ini atau bikin acara ini ya gue ikut gitu. Yuk kita bangun ini besar gitu, kita bikin skema motor ini harus bagus gitu, gitu sih sebenarnya. Oke, nah yang kelima nih push the limit. Ya Maksudnya ini gimana? Ya ini yang PR-nya sih sebenarnya. Maksudnya gue kadang suka berpikir tuh, oh ternyata memang jadi pengusaha tuh apa namanya sulit ya gitu. Dulu kan kita mikirnya lu enak jadi pengusaha bro gitu. Padahal realitanya begitu kita terjun, kita menjadi pengusaha, ternyata kita tuh lebih capek sama dia tuh mungkin 10 kali lipatnya gitu kan. Kita banyak banget apa namanya ngerasa kayak oh gue tuh gini capek ya, gue gini. Ya sebenarnya kita tuh selalu dibatasin sama tembok-tembok. Contoh misalkan gue mau jalan bikin brand aja tuh gue nggak bisa ngedesain kan. Ya kan, gue nggak bisa koral, gue nggak bisa apa gitu ya. Oh, nggak ada basic. Gue kuliah di Unpas kan. Gue kuliah jurusannya hukum Kang. Oh, gitu. Jadi boro-boro gue street justice harusnya nama brandnya. Gitu kan. Jadi begitu gue terjun di dunia motor, ini gambarnya pakai apaan? Pakai Corel katanya. Corel apaan gitu kan? Corel juga nggak tahu. Nggak tahu. How come? Iya kan? Akhirnya gue buka, gue belajar gitu kan. Akhirnya ya itu baik lagi kalau gue jadi seseorang yang akhirnya nggak nge-push limit gue. Ya gue udah gagal dari dulu gitu. Akhirnya oh gue harus bisa ke Corel. Gue nggak bisa dong. Ya lu ya push. Lu harus bisa gitu. Gue bikin gitu kan. Akhirnya gue jalan. Terus bikin baju gimana ya? Gue sampai nanya-nanya bikin baju gimana sih bro gitu kan. Beli barangnya kiloan. Kok kiloan ya bikin baju? Kan kebayang gak sih bikin baju kan kiloan ya, beli bahannya kiloan. Bukan per piece kan gitu kan. Maksudnya terus kejar terus gitu ya. Sampai akhirnya gue motong bahan sendiri bro dulu. Satu roll, 2 roll. Satu roll gue motong, gue belajar motong biar presisi gimana gitu ya. Maksudnya lu sampai motong sendiri? Motong sendiri gue. Karena kan maksudnya gue tahu banget bahwa kan sebelum Proceed kan konveksi dulu ya. Iya. Jadi gue nggak langsung Proceed, gue belajar konveksinya dulu. Sebelum gue konveksi, gue belajar maklun dulu dong. Sebelum maklun gue belajar motong dulu. Jadi step by step gue tuh gitu. Gitu. Karena jadi nggak tiba-tiba ya, guys ya. Jadi ya guys ya. Si motong bahan ini tuh gue udah dengar bahwa kalau motong bahan ini kalau sampai salah motong rugi. Karena dia ngaruh banget kan ke bahan kebuang dan lain-lain. Gue belajar motong dulu. Gue motong, bisa nggak? Nggak bisa. Apalagi tuh pisau kan. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau gue nggak push limit gue, jalan nggak? Enggak ya. Gue hajar terus gitu. Jadi gue selalu sesuai dengan ini sih ya. Allah kan suka bilang tuh Allah sesuai dengan prasangka hambanya gitu. Dan gue selalu yakin, gue selalu tempelin di hati gue gitu. Gue harus bisa. Pasti bisa kok sebenarnya gitu. Oke, buat yang galau-galau di rumah yang suka rebah-rebah, gue mah apa tuh butiran debu, yang kayak gitu udah hentikan. Optimis aja, optimis kita masih punya masa depan dan
harus push the limit gitu ya. Benar. Oke, ini makin seru pembicaraan, tapi ini kita nanti bakal masuk lagi ke segmen berikutnya. Daging semua. Oke, sekarang 5 kendala dalam membuat brand fashion otomotif. Kendalanya Apa? ya. Pertama, vendor. Yang kedua, izin event. Izin event. Yang ketiga, material produk. Yang keempat, desainer. Yang kelima, role model fashion motor di Indonesia. Oke, kita bungkus dulu, kita bahas satu persatu ya. Alright. Daging semua. Yang pertama nih, urusan sama vendor. ini emang saya juga punya pengalaman yang agak horor gitu ya. Ketika saya dulu bikin varsity jacket gitu ya, terus di bulan keberapa saya datang lagi ke vendornya, udah kosong bro, kosong, tinggal ada aki-aki lagi sapu-sapu gitu. Pak, ini pada kemana penjahitnya gitu? Udah pindah chef, tapi nggak tahu, nggak nitip alamat, nggak nitip informasi gitu. Oh gitu ya, itu langsung ambiar semuanya. Itu mah intermezzo aja. Nah ini kalau proses sendiri, kenapa nih kendala dalam urusan vendor nih apa nih? Sebenarnya sih nggak sama kayak Kang Uca ya. Saya belum pernah diapa-apain sama vendor. Kalau saya alhamdulillah aman-aman aja. Saya banyak dosa dulu. Dihisap dulu itu. Sebenarnya jadi masalah adalah pada saat vendor ini bikin produk sebenarnya. Jadi produk motor tuh kan beda sama apa namanya, sama produk-produk umum ya gitu ya. Maksudnya dari segi sablon aja yang gue bilang gimana caranya tato Yakuza dipindahin ke hoodie gitu kan. Itu kan kita nyablon tuh bisa sampai 19 warna gitu kan. Gitu maksudnya wah di sini disablon gitu kan. Tukang sablon naik pitam dong ya. Marah-marah mereka. Gitu makanya sebenarnya akhirnya kita sempet nggak bisa punya vendor gitu. Maksudnya kita kan punya revisi sendiri nih, tapi kan itu kita tukang sablonnya nolak dulu pas ini Kang gitu. Ya kalau mereka selama masih jadi pegawai gue mah nerima, tapi cemberut ya gitu ya. Gitu. Tapi kan limit kan, maksudnya limit maksudnya pada saat penjualan kita meningkat nih, kita butuh vendor baru dong. Maksudnya nggak, kita walaupun kita punya produksinya kita butuh vendor juga dong. Itu kita muter-muter kita nggak ditolak terus kan. Jadi kita sampai ada tempat sablon yang paling besar di Bandung, bahkan di Asia gitu ya, sebut merek nggak sih? Boleh. Sama BMS nih Kak Johan gitu ya, kita sempet datang, kita ngobrol gitu. Gue sempet sama Kak Johan juga, ini Prosit gila ya katanya, lu nyablon kayak gini hebat banget gitu, sampai digituin gitu. Jadi speechless juga lihat sablonannya si Prosit dengan sebanyak warna itu gitu kan. Akhirnya Fred, gue kalau bisa jangan yang beginilah. Gue ditolak juga. Gitu, jangan beginilah, lu paling 8 warna lah. Lu 15 warna gini ngeri katanya gitu. Maksudnya akhirnya banyak ditolak juga gitu. Maksudnya akhirnya mau nggak mau ya terus dilakonin aja gitu, nyari vendornya yang susah sebenarnya. Maksudnya 15 warna itu bukan yang separasi atau yang memang satu-satu blok-blokan. blok-blokan? Jadi memang gue nggak suka, gue sendiri nggak suka dot. Gue nggak suka tipikal sablon yang dot karena gitu. Dia kan jadi kayaknya nggak elegan aja buat gue ya kan, beda-beda sama anak-anak musik nih. Anak musik kalau separasi banget. Iya kan kalau nggak dot malah bukan anak musik. Kalau gue kebalik, gue harus vektor. Gue harus blok-blokan tuh. Satu-satu. Iya, jadi sewarna-sewarna gitu, naik. PR juga. Sewarna 2 kali naik lagi. Iya kan, ngamuk-ngamuk gitu kan, gitu. Akhirnya banyaknya gue bertahan, terus juga, tapi ujungnya juga sebenarnya Allah juga nolong kita. Ya tiba-tiba gue ketemu sama ini gitu ya. Sebenarnya itu aja sih. Nah kalau sekarang juga sebenarnya sama juga kendalanya kayak dulu. Gue lagi kepikiran bikin jaket touring kan, lagi bikin jaket-jaket teknikal nih yang buat trading tuh aman, safety ya. Gitu. Gue pakai protektor. Di Indonesia tuh nggak ada yang bikin kayak gitu. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya. Jadi gue harus bikin, harus lebih effort aja lah gitu. Kalau gue materialnya nggak tersedia di Indonesia atau gimana? Nah jadi memang belum siap sebenarnya gitu. Gue yakin di Indonesia pabrik-pabrik bisa bikin kok, cuman demand-nya aja belum ada. Jadi mereka tidak produksi gitu ya, gitu aja sih sebenarnya. Jadi kebanyakan kalau gue denger nih, ini lagi bikin brand A, bikin brand B gitu ya, nyablonnya cuma dikit gitu kan. Ya gue selalu kalah sama yang begitu gitu. Gue lagi kerjain ini nih 1000 biji, ini mah nyablonnya cuma 2 warna, lu mah 15 gitu. Kayak gitu gue selalu kalah. Itu aja sih kalau vendor sih sebenarnya. Oke. Itulah ya lika-liku kita bersama vendor ya. Oke, nih yang kedua nih susah untuk izin event nih. Bener. Event apa? Biasa bikin event apa nih? Apapun sebenarnya ya. Kita mau cuman meet up doang gitu ya, nongkrong. Itu juga udah problem sebenarnya. Kita meet up problem. Kenapa itu? Karena kan di enggak ya. Image-nya motor tuh
untuk kepolisian kan nggak baik gitu ya. Walaupun bukan kriminal ya. Iya. Jadi gue bilang tuh anak motor tuh nggak ada yang kriminal, jarang banget lah. Iya. Ya maksudnya kalau kriminal itu oknum ya. Tapi yang jelas rata-rata dia adalah pelanggar lalu lintas. Gitu. Termasuk ente gitu. Iya, tapi bukan kriminal ya. Hanya pelanggar lalu lintas. Gitu. Itu pernah ke ini ada kamera Ya sekarang pasti kan? sering lah pasti. Tapi kan gak akan kena. Tiba-tiba tilang. Nggak mungkin. Karena kenapa? Mungkin. Karena nggak pakai plat nomor depan. Ah. Nah itulah karena saya bilang kenapa pelanggar lalu lintas gitu. Iya. Jadi kan sebenarnya role modelnya Iya. kita anak motor apa sih? Ya di sirkuit dong, motor GP dong. Motor GP itu jelas knalpotnya berisik. Nggak pakai spion. Mana ada Marquez lihat spion mau belok nggak kan? Ketiga dia nggak pakai plat nomor gitu kan. Nah itu udah pasti dilakuin sama anak motor. Makanya kalau Kang Ucai lagi di jalan nih kalau memang dia anak motor itu 3 itu udah pasti nggak ada. Ya kan plat nomor, spion, apalagi tadi plat nomor, spion, knalpot pasti diganti. Terus yang pasti belakangnya tuh pasti nggak ada spakbornya. Jadi kalau Kang Ucen nunggu di belakangnya tuh karena motor GP nggak ada spakbornya kan. Nah, kalau hujan kecipratan itu ke depan gitu sebenarnya. Tapi ya baik lagi karena kan role modelnya motor GP kan. Nah itu problem buat sama kita sama polisi, terutama knalpot nih. Knalpot kan dirajain sekarang ya gitu ya. Ya kita udah pasti kalau lewat stopan pasti diberhentiin gitu. Tapi sorry, kalau yang pemilik MotoGP kan itu at least menengah ke atas gitu kan? Ya sebenarnya MotoGP kan pembalap, maksudnya balap sirkuit itu loh. Maksudnya dia nggak dipakai di jalan raya. Ya kan MotoGP. Nggak proper sebenarnya. Ya, jadi memang itu kan diciptakan nggak di jalan gitu. Dia di sirkuit, di track. Cuman kan kita baik lagi yang tadi ya kan. Senangnya motornya di mana ya di jalan lah. Nah, stylenya MotoGP dibawa di jalan raya. Dan gitu. sampai sekarang izin masih agak-agak. Ya akhirnya kan begitu pas gue bilang gue udah datang nih ke Polres atau ke Polsek nih gitu ya, gue bilang gue mau bikin ini dong. Knalpotnya berisik Kak. Jangan berisik ya. Ya gimana caranya gue bikin event knalpotnya nggak berisik gitu. Kayak misalkan mau bikin ini ya acara musik ya, tapi jangan nyanyi ya. Ya kan sama kayak gitu ya sebenarnya gitu ya. Jadi gimana mau berisik ya itulah gitu. Sampai kita mau bikin event-event yang gede juga. Akhirnya ujung-ujungnya ke situ gitu. Pelanggarannya terlalu banyak sebenarnya. Gitu sih. Oke, yang ketiga nih lebih ke material ya. Betul. Ini material dari produk sebenarnya. Produk. Ya material produk memang kendalanya apa tuh? Kendalanya karena ya itu fashion motor tuh belum kebangun aja di Indonesia gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin bahan fleece, cotton combat ya, baju gitu ya. Terus jaket-jaket taslan gitu ya, itu masih oke lah gitu ya di Bandung gitu ya. Kan Bandung memang mau nggak mau pusatnya dari semua garmen ya, Bandung gitu ya maksudnya. Nah kalau ngomongin bahan jaket yang basicnya Cordura gitu ya, bahan-bahan yang tebel gitu, ya memang nggak ada gitu. Karena ya baik lagi yang bikin itu mungkin di Indonesia aja berapa brand ya paling. Dan kalau mau pakai itu jadi premium banget gitu. Iya, terus memang akhirnya juga nggak bisa jalan. Ya itu sekarang yang jadi problemnya kita tuh begitu kita pingin bikin jaket gitu ya, atau pingin bikin produk yang sama kayak luar negeri gitu ya, nggak bisa karena sebenarnya penjahit kita itu bisa kok bikin produk yang memang sebagus brand-brand luar negeri gitu ya. Let's say Alpinstar, Deniz gitu ya, bisa kok sebenarnya gitu. Cuman yang jadi masalah adalah materialnya. Jadi materialnya ini yang nggak bisa kita dapat, akhirnya kita nggak bisa bikin produk itu gitu. Itu sebenarnya. Oke, ini nyambung lagi dari material ke kendala desainer. Emang apa desain baik tinggal desain aja gitu kan sebenarnya? Jadi memang banyak juga kita mau hiring orang gitu ya. Kita coba cari-cari gitu ya. Banyak yang daftar tuh dari band clothing yang pop sebenarnya. Oh, nggak punya basic otomotif. Nah, itu. Soalnya nggak dapet. Betul. Jadi begitu kita bikin, bro, lu kebayang jaket nggak gitu misalkan ya gitu ya, desainer gua nih gitu ya. Karena dia basicnya dari brand umum gitu ya, misalnya dari brand pop gitu ya. Ya dia bikinnya coat jacket. Dia bikinnya apa namanya windbreaker. Jadi cenderung pop gitu ya, jadi kayak anak mods gitu ya. Iya, akhirnya kan bro anak motor bro. Nah gitu aja sih. Jadi yang memang dia spesifik di anak motor lebih sedikit aja gitu. Gitu sih desainernya tuh lebih sedikit lah. Oke. Nah kendala yang terakhir nih tentang role model di Indonesia ini memang kendalanya gimana tuh? Ya memang karena nggak ada kan. Jadi akhirnya tuh gua tuh bikinnya ya apa yang gua pikirin aja gitu. Gua mau nyontoh siapa ya? Nggak ada kan gitu. Tapi ini jadi niche gitu juga ya, jadi baru gitu ya. Jadi serba salahnya gini Kang Ucai.
Gua mau ke luar negeri, bahannya nggak ada, ya kan? Materialnya gua nggak bisa ngejar, ya kan? Gua lihat yang di lokalan, gua nggak ada juga siapa gua mau lihat gitu kan? Akhirnya ya bikin barangnya yang ada di otak gua aja, udah nggak ada role model sama sekali gitu. Tapi uniknya jadi apa ya? Jadi something new ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang memang apa yang belum ditawarkan sama ya produk-produk lain gitu ya, Ya, atau benar-benar. brand-brand lain gitu maksudnya. Nah ini jadi ceruk baru gitu Ya benar sih, benar-benar. Jadi memang harus lebih ekstra aja untuk memikirkan idenya ya, gitu ya. Ide produk tuh harus lebih ekstra aja, Ya. gitu. Oke deh. Nah, kita istirahat dulu sejenak, nanti kita masuk ke segmen terakhir ya. Daging semua. Oke, Freddy, tadi kan kita ngomongin jalanan terus ya, dan lo ya hampir berapa persen hidup lo ada di jalanan Betul, gitu ya. betul. Nah ini ada cerita ternyata ya tentang dari jalanan kembali ke jalan Allah nih ya. Wah ini Masya Allah nih ya. Bisa disebut nggak 4 daging aja Oke. yang membuat Freddy yang tadinya dari jalanan kembali ke jalan Allah nih gimana nih? Oke, satu. Sadar sebenarnya tuh semua kekuatan tuh hanya milik Allah. Yang kedua, caranya gimana memuliakan orang tua, ya kan? Yang ketiga, sadar dengan tujuannya untuk apa sih sebenarnya berbisnis. Dan yang keempat, yang pasti ingat mati, Kang. Nah, Gitu. itu sih. Kita bungkus dulu ya, nanti kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke, yang pertama nih ya, sadar semua kehebatan atau semua kekuatan itu adalah milik Allah. Itu triggernya apa sih? Yang akhirnya tuh jadi mikirin itu. Iya, iya. Sebenarnya dulu ya, gue tuh termasuk orang yang berambisi juga ya, maksudnya. Dalam hal Membangun bisnis gitu ya, maksudnya ya itu mah normal ya, maksudnya tuh pada saat kita berbisnis nih, kita pasti pingin grow up tuh kesini lagi gitu ya. ambisi duniawi. Ya gitu. benar ya, termasuk yang gue tadi cerita di awal gitu ya, maksudnya proses ini udah sampai sini, kita udah punya duit nih, misalkan Yeah. udah maksudnya tabungan kita punya nih, udahnya kita mau mengembangkan apa gitu kan. Nah. Akhirnya kita memilih untuk bisnis F&B gitu kan. Kayak gue bilang tadi Kang, Yang bukan yang bukan dunianya, passion kita, passionnya. ternyata itu gagal gitu. Hmm. Jadi apa namanya tuh, ternyata begitu pas kita bikin gitu, gue waktu itu biasa aja ya, maksudnya gue bikin ngerasa kayak diri gue tuh hebat gitu. Gue dulu hebat, gue bisa kayak gini kok karena gue karena gue tuh ahli marketing kok. Oh, iya. Wah gue tuh ahli ini kok, gue teh aing lah gitu lah bahasa Jawa ya. Jadi semua it's all about me. Ya gitu. Akhirnya sepeda itu untuk buka bisnis F&B gitu ya, gitu. Dan gue juga lucu juga itu tuh, gue buka langsung gede Kang. Gitu, gue tiba-tiba gue bisnis stick. Gitu, yang orang-orang gue denger stick jus aja tuh dia bukanya dulu sampai di food court dulu gitu ya. Gue tiba-tiba langsung di pinggir jalan dar gitu. Langsung gede-gedean. Pede banget gitu ya. Itu karena sebenarnya gue ngerasa kayak diri gue tuh hebat gitu. Ternyata mau Allah digituin sedikit aja tuh, wah ternyata gue nggak bisa apa-apa ya gitu ya. Ternyata itu bisa hilang, dan apa yang udah gue kumpulin selama ini gitu ya, hilang dengan begitu gitu. Ya, menguap aja gitu. Iya, akhirnya gue ditambah itu juga. Jadi gue mikir juga, oh ternyata nggak ada apa-apa gitu ya. Sangat mudah bagi Allah Iya, untuk gitu. mencabut. Nah itu kenikmatannya. jadi gue pernah nyampe di titik bahwa oh gue sombong gitu. Gue tuh ngerasa kayak gue yang hebat. Padahal kalau gue nggak dibantu sama Allah sama sekali, gue tuh nggak bisa apa-apa gitu. Dan itu kan pasti ada trigger ketika ada keresahan itu dan mulai ada realize lah ya, ada something wrong gitu ya dengan diri sendiri. Itu kan pasti ada ketemu sama ahli ilmunya gitu. Itu mulai kapan tuh? Sebenarnya kalau banyak ketemu dengan ahli ilmunya, itu waktu ngebangun si Prostrate. Nah waktu FMD ini udah lewat gitu ya, maksudnya yang gue bilang tadi itu, gue udah ngerasa gue tuh sombong, semuanya tuh gue bisa. Gue mikirnya kan ngebangun Prostrate aja bisa, yang lain bisa dong. Semua ilmunya udah gue rangkum di situ tuh. Ternyata Ya tidak kan? semudah itu. Ya ternyata begitu gue geser, ya baik lagi sih ya, Allah tuh ya tahu lah ya, maksudnya kasih pelajaran juga buat gue gitu ya, biar gue sadar juga sebenarnya kan. Akhirnya begitu pas itu tidak jadi apa-apa, disitulah gue mikir, oh terus selama ini tuh gue bodoh sebenarnya, gue nggak bisa apa-apa kalau nggak dibantu sama lo tuh nggak bisa. Akhirnya dari situ gue sadar, oh ternyata gue bisa mudah bikin desain tuh itu dikasih sama Allah. Oh ternyata barang gue bisa laku itu, orang tuh digerakkan hatinya untuk beli barang ke gue itu sama Allah sebenarnya.
Jadi bukan karena barang gua bagus Kang Ucai. Gitu. Tapi karena memang Allah tuh ngasih rezekinya begitu caranya. Mungkin itu hadiah dari ikhtiar gua gitu. Gitu kan. Tapi dulu sebelum sama sekarang berpikir ya kalau dulu gua yang jago gitu. Desain gua yang keren, makanya orang beli. Kalau sekarang gue cuman bisa ikhtiar aja gitu. Nah hasil akhirnya gimana Allah sebenarnya gitu. Itu sih sebenarnya. That's the Gitu. point, ya. Jadi kita itu adalah manusia yang lemah kalau nggak ada Allah sebenarnya. Nah, itu dia. Itu sih. Jangan jumawa. Nah, kayak yang kedua nih ya. Wah, ini pasti rembes juga nih ngomongin tentang orang tua nih ya. Tentang memuliakan orang tua. Benar-benar. Ada cerita apa di balik itu? Jadi memang trigger gue bener-bener bener-bener hijrah bener gitu ya. Maksudnya dengan tujuan gue akhirnya gue ngerti gitu. Bahwa tujuan gue hidup itu apa tuh sebenarnya triggernya dari orang tua gue. Jadi orang tua gue tuh tahun kemarin itu meninggal Kang Ucai. Almarhum papa saya Kang Ucai. Jadi selama saya dari kuliah ya gitu ya. Dari gue kuliah, gue tuh gimana caranya kerja keras biar gue bisa buktiin ke orang tua gue bahwa anaknya tuh anak yang sukses gitu. Ya kan? Gue malu gitu kalau misalkan gue nggak jadi anak yang sukses gitu ya. Orang tua gue mau kasih apa aja gue pinginnya beliin gitu. Gitu. Gue kerja keras, gue pagi malam gue nggak ingat waktu gitu, gue hajar aja kan gitu ya. Kita bisnis terus gitu ya, pulang malam gitu ya, perginya subuh gitu ya. Pokoknya udah edan lah gitu. Alhamdulillah sebenarnya ya kejadian juga ya, maksudnya gue termasuk yang maksudnya bisa lah gitu berbisnis ternyata gitu ya. Gue bisa ngasih lah ke orang tua gue gitu, ada begitu gitu ya, maksudnya sesuai dengan harapan gue gitu. Nah, ternyata bokap gue meninggal nih gitu. Nah setelah meninggal gue tuh mikir gitu kan, ntar bokap gue lagi diapain ya? Gue pada saat dikubur tuh bokap gue lagi ngapain ya? Semikir sampai segitu? Iya, maksudnya bokap gue tuh kalau udah kayak gini tuh diapain gitu. Maksudnya ngapain dia tuh? Apakah dia memang diem apa gimana kan? Gue langsung ditarabur tentang ya kan, kematian gitu kan, ya kan? Akhirnya gue memang fokus banget gitu. Jadi karena cita-cita gue dulunya tuh baik usaha aja pinginnya nyenengin orang tua gitu. Pada saat orang tua gue meninggal juga gue pinginnya tetap hadir buat dia gitu. Ya kan? Gitu kan logikanya kan. Begitu gue cari ilmunya gitu, ternyata gue bisa tetap hadir dengan dia. Caranya apa ya itu? Menjadi anak yang soleh. Itu. Ya, yang menyelamatkan dia tuh cuma 3 kan? Anak yang soleh, harta yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, amal jariah. Ya kan? Cuma 3 itu. Berarti gue tuh baru-baru sadar gitu. Kan maksudnya sekarang masih ada nyokap gue gitu ya. Gue tuh di situ akhirnya jadi ngelamun, gue sadar gitu. Yang dibutuhkan sama mereka berdua tuh bukan duit. Bukan sukses, bukan gua beliin apa gitu, bukan senang gitu. Itu tuh sebenarnya bisa jadi nomor sekian gitu. Yang mereka butuhkan, 2 orang butuhkan ini tuh, orang yang kita sayang 2 orang ini tuh cuman anak yang soleh sebenarnya. Itu dia. Yang bakal menyelamatkan dia nanti di akhirat gitu. Yang menjadi amal-amal jariah yang terus tetap ngalir kepada mereka berdua pada saat mereka nanti sudah tidak di dunia gitu. Makanya akhirnya gua bener-bener banting setirnya tuh edan gitu, langsung kita belok kalau belok tuh langsung tiba-tiba patah gitu, langsung gue riset gitu. Jadi mindset gue udah bukan ngomongin lagi duit gitu. Jadi gimana caranya tuh, gue tuh harus jadi bermanfaat buat orang tua gue. Jadi sempet salah aja berpikirnya gitu ya. Begitu gue sadar nggak gini Fred gitu. Jadi nggak gue sukses orang tua lu bangga kok, nggak berhenti kok kalau orang tua lu balik gitu ya. Gitu. Akhirnya gue geser gimana caranya. Akhirnya di situ gue belajar. Gue belajar tentang ilmunya segala gitu sih sebenarnya. Masya Allah. Jadi ada benang kusut yang akhirnya terurai dan akhirnya menemukan jalannya gitu ya. Nah, betul. Oke. Ini daging banget nih ya buat teman-teman semua nih ya, buat yang masih tersilaukan dengan urusan dunia. Sebenarnya kita kalau ngomongin soal dunia tuh nggak betah 20 menit gitu ya. Maksudnya betul. Sisanya sih kita ya ngomongin banyak hikmah ya, karena hikmah tuh sebenarnya lebih daging gitu ya. Nah ini yang ketiga nih, mulai sadar dengan tujuan utama dalam berbisnis. Nah ini daging nih. Iya. Ya sebenarnya nyambungnya sama yang tadi juga. Ini tuh jadi akhirnya tuh ya trigger itu tuh membuat gue berubah tuh memang semuanya tuh akhirnya gue sadar gitu ya. Termasuk kayak contoh maksudnya gue selama ini di bisnis buat apa gitu. Gue memperkaya diri gue kah gitu. Tohnya juga gitu. Gue udah nabung mati-matian. Gue bikin bisnis hilang kok duitnya gitu ya. Segampang itu hilang gitu ya. Maksudnya sedangkan waktu gue udah nggak bisa balik lagi dong. Ya kan duit gue hilang secepat itu. Tapi waktu gue ngumpulin ya nggak bisa balik lagi kan. Maksudnya sesimpel itu gitu dunia teh gitu ya. Gue mikir gitu kan, ditambah yang tadi gitu bokap gue gitu ya, gue udah nggak harus, maksudnya yang dibutuhkan mereka tuh bukan ini gitu. Akhirnya gue mikir,
oh gua tuh harus jadi orang kaya. Gua harus berusaha menjadi orang kaya. Yang kalau jadi udah konversi menjadi uang gitu. Itu tuh bukan buat memperkaya diri kita sendiri sebenarnya. Tapi untuk membantu umat sebenarnya. Nah, itu. Jadi kewajiban kita kalau menjadi orang, sebenarnya Islam itu memang mengajarkan kita untuk jadi orang kaya gitu ya. Kita harus benar-benar semangat gitu ya. Tapi begitu udah kaya, bukan lu doang yang menikmatinya, bro. Nah, itu dia. Itu sebenarnya tuh. Tapi lu punya tanggung jawab. Jadi bukan lu nyumbang dong, bukan. Tapi lu tuh punya tanggung jawab gitu. Kalau lu sampai rezekinya banyak, lu punya tanggung jawab untuk mensejahterakan umat Islam. Gitu ya, contohnya apa, bangun masjid dan lain-lain gitu. Akhirnya gue jadi sekarang sebenarnya gue tetap semangat gitu. Gue tetap bikin apa segala ya, gue tetap pingin go internasional gitu barang gue. Tujuannya apa? Yang tadi gue pingin bisa ngebantu umat Islam karena gue adalah umat Islam. Nah gitu sih sebenarnya gitu. Ini ngomongin tentang ya kepemilikan brand gitu ya. Yang bagus tuh kan ternyata ketika kita punya brand, apalagi bisa go internasional, tapi brand kita ini bukan terwarnai sama pihak luar, tapi kita bisa mewarnai mewarnai dengan color ideologi kita. Karena gue selalu punya pikiran bahwa brand itu isinya ideologi, isinya ideologi kita gitu sebenarnya. Gitu. Nah, bagaimana ideologi kita ini bisa mewarnai gitu kan? Ya kayak ada brand kopi luar negeri lah yang ternyata pro LGBT gitu kan? Dia kan berusaha mewarnai ideologinya gitu kan? Dan kita kan kaget juga kenapa pro LGBT nih? Gitu. Iya benar sih. Nah sekarang kan kita punya ideologi yang lurus lah ya. Nah ini harus juga menjadi salah satu yang bisa mewarnai. Iya betul. Sebenarnya ujungnya tuh kalau gua rasain ya, tinggal ngeset goalsnya sebenarnya. Si goalsnya tuh mau apa gitu kan? Goalsnya. Itu aja sebenarnya kan lu mau omset berapa, itu kan gimana ngesetnya ya, gitu. Dan akhirnya setnya mau gimana? Sebenarnya tinggal ngeset goalnya aja sih. Itu aja sih menurut gua sih. Jadi set your goals. Oke, nih ngomong-ngomong soal kan Freddy itu anak motor gitu ya. Anak skateboard aja pernah jatuh, pernah tiguling gitu kan. Ini anak motor ini gimana? Kan lebih mengerikan ya gini. Pernah kejadian nggak itu dan ini hubungannya sama poin keempat ini, ingat mati. Pernah ada nggak momen-momen itu? Pernah dong. Pernah banget lah, maksudnya memang sebenarnya kalau ngomongin anak motor tuh identik sama jatuh mah hal yang lumayan ya, lumayan sering gitu ya. Jadi memang dari zaman dulu juga jatuh-jatuh gitu suka lah di sirkuit, jatuh mah hal yang umum gitu. Cuman memang yang terakhir tahun 2017 itu tuh memang momen yang paling parah sebenarnya tuh. Jadi ceritanya di Lembang lagi San Mori ya. Kang Uce tahu San Mori? Ini iya buat itu pokoknya sore-sore apa? Pagi-pagi. Pagi. San Mori itu Sunday morning ride. Sunday morning ride. Jadi hari Minggu pagi motoran gitu kan. Jadi ceritanya memang kita motorannya ke Lembang kan, mau ngarak Bandung motoran ke Lembang gitu. Itu tahun 2018 2018 lah. Itu jalan keadaan kering atau hujan? Kering. Enggak, itu lagi keadaan jalanan aman semua gitu. Jadi memang karena yang baik lagi yang tadi ya, maksudnya kita tuh bawa motor jadi nggak umum gitu, senangnya kebut-kebutan gitu. Dan si Lembang ini tuh ternyata kalau kebut-kebutan tuh dua arah. Jadi nggak cuman yang satu arah doang gitu, karena kan treknya bolak-balik kan. Jadi yang ini kebut, ke atasnya kebut, ada lagi yang kebut ke bawah gitu kan. Pada momen pas kan Lembang itu kalau kita ngomongin jalan lurus tuh gitu jalannya tuh kan. Jadi kalau kita lihat lurus sebenarnya nggak akan kelihatan ujungnya karena kayak habis kan karena nanjak kan. Di pinggir ada tebing gitu. Kita gitu. Gini juga nggak kelihatan. Gitu. Jadi pada saat itu kecepatan saya tuh kurang lebih 180 lah. 180. Di Lembang gue malu gini, gue 60 aja, gue merasa ngebut loh itu. Terlalu kick gue gitu. Tapi memang kan waktu itu pakainya motornya JTX 10, jadi 1000 cc Kang Ucai. 100 berapa tadi? 180. Jadi 180 tuh itu tuh cuman gigi 2 Kang Ucai. Gigi 2? Iya, jadi gigi satunya kan 130, 120-an lah. Masuk gigi 2 180 itu tuh. Cepet apa? Cepet banget. Nah, jadi begitu pas gue ngegas tuh tiba-tiba naik ke atasnya bareng kan. Sama-sama ketemu lagi ngebut gitu. Jadi nah, yang ininya dia jatuh duluan kan. Nah, tiba-tiba gue nabrak gitu kan. Itu motor gue hancur semua gitu ya, badan gue
sampai gue kepental berapa meter gitu. Kepental. Ya pental itu jauh, gue hampir mungkin 10 meter sampai 15 meter mah ada itu. Sampai muternya gitu ya jauh banget itu. Ya sampai sekarang juga masih banyak ini ya, maksudnya efek-efek PR. gitu ya. Masih ada banyak PR gitu. Cuman di situ gue ngerasa kayak kok gue masih hidup ya gitu. Itu sih maksudnya gue masih Allah masih pingin ngasih kesempatan gue buat taubat gitu. Gitu kan di dunia gitu, dan gue masih, jadi gue selalu bilang sama teman-teman gue dan bahkan sama saya juga, ini adalah nyawa kedua gue gitu yang dikasih kesempatan. Ini kalau sampai nggak bener, sampai ngaco, udah aja kesempatan gue tuh udah nggak ada gitu. Makanya ini harus gue pakai sebaik-baiknya gitu. Dan ini kalau accident kayak gitu kan biasanya jadi berita besar tuh. Oh iya. Ada nggak? Coba kita tampilkan videonya. Lihat aja di YouTube, lihat videonya. Oke, nanti tampilin editor keluarin videonya. Gitu. Sekilas biar nggak ada apa yang nonton bisa muhasabah diri lah gitu. Jadi memang dalam video itu juga kan tadi lihat ya videonya gitu, maksudnya motornya aja sehancur itu gitu. Jadi orang-orang se-Bandung udah yakinnya gue lewat itu. Karena lihat motor itu lagi sama anak-anak. Sama anak-anak. Ya, itu kan bahkan pada saat lagi gue jatuh itu kan viral langsung kan. Bahkan hampir senasional lah itu. Nasional. Ya kan teman-teman gue di Jakarta, di Palembang juga nelfonin gue soalnya kan. Jadi langsung viral 100 miss call gitu. Iya, viral gitu kan. Nah, itu udah yakinnya gue lewat itu. Karena lihat si motor yang tadi tuh yang diputar tadi videonya, bubuk, hancurnya kayak gitu kamu Cai. Cuma alhamdulillahnya tuh ya itu tadi, Allah masih nyelamatin gue dan masih ngasih kesempatan gue buat tobat. Makanya gue jangan sampai nyanyakin lagi lah gitu. Maksudnya udah, it's over semua kesenangan di dunia, ya kan. Gue harus mulai gimana caranya gue bawa bekal. Gue bawa bekal buat gue mati. Jadi kalau kita selalu mempersiapkan gimana caranya kita buat hidup enak, ya maksudnya sekarang tuh lagi berpikir, lagi mencoba gimana caranya mempersiapkan untuk matinya enak. Nah, Ucai, kita gitu. suka mikirin hidup enak, tapi lupa dengan mengusahakan mati enak. Nah, itu. Mati enak seperti apa? Pelajari dulu. Ya. Panjang itu ya. Oke, nih ngomongin tadi apa soal ingat mati ya, segala macamnya, dan akhirnya Freddy juga ternyata bikin komunitas bareng teman-teman. Betul. Namanya apa tuh? Tobat Rider. Akhirnya lahirlah Tobat Rider. Iya, benar. After accident itu bikinnya. Enggak. Atau sebelumnya itu triggernya dari papa juga. Jadi kan baliknya gini ya, maksudnya buat ngejaga gue istiqomah gimana kamu Cai? Karena istiqomah kan susah banget ya. Iya. Untuk kan gue belajar. Yang gampang tuh istirahat ya. Istiqomah yang berat ya. Gue belajar ternyata faktor yang paling mendukung atau yang mempengaruhi adalah lingkungan. Nah, gue kan ngaca langsung lingkungan gue gimana ya, gitu kan. Gue kalau mau nih hijrah gue nggak sampai balik lagi atau jadi nggak bener nih, gimana nih gue caranya nih, ya kan? Oh, lingkungan gue ada nggak ya? Nah, akhirnya kalau nggak ada ya udah gue bikin gitu. Dikondisikan. Iya, gitu. Ternyata begitu gue kumpulin anak motor yang sebenarnya tuh imannya bagus-bagus gitu ya, ternyata banyak kamu Cai. Cuman sarananya aja yang nggak ada gitu. Dan teman-teman juga yang pingin belajar gitu ya, pingin masukin imannya nih banyak ternyata. Nggak ada sarananya aja gitu. Jadi alhamdulillah begitu ini terbentuk, kurang lebih sekarang berarti udah setahun lah ya. Ya ternyata banyak juga yang datang gitu. Soalnya anak motor tuh bagi gue ya, buat yang speed kayak gini, mereka pengalaman near to death experience-nya lebih besar. Makanya kalau orangnya ingat mati itu untuk kembali ke jalan Allah tuh lebih cepat gitu, lebih geber lagi gitu kan. Ini karena ya gue lihat ya seperti itu, kalau misalnya jatuh main ya skateboard, sepeda mungkin nggak seberapa. Kalau motor kan udah mah biayanya besar gitu kan, dan tingkat injurinya pun mengerikan gitu. Betul. Oke. Nah, ini nih kita sekarang ngobrolin tentang sesuatu yang udah di luar poin ya. Tadi kan poin-poin udah lewat gitu ya. Ya, kita coba sedikit ngomongin tentang studi brand fashion ya. Yang ceruknya motor itu sampai ke Italia gitu ya. Itu tahun berapa tuh? Enggak sih, baru ya bulan-bulan kemarin lah. Oh, bulan kemarin? Iya. Ada apa aja di sana? Gitu kan kita nggak tahu ya. Ya sebenarnya tuh Italia memang mungkin kalau Bandung tuh menjadi kota fashion di Indonesia gitu ya. Mungkin kalau Italia itu menjadi negara fashion kali ya di dunia gitu ya. Akhirnya jadi gitu ya maksudnya. Makanya kita coba buat ke sana tuh buat ngelihat tuh kira-kira brand kita tuh di posisinya di mana gitu. Ternyata begitu gue nyampe di sana gitu ya, gue coba ngobrol juga sama orang sana dan lain lihat fashion di sana lah ya gitu ya.
ternyata brand gua tuh nggak ada apa-apanya bro di sana gitu. Jadi detailnya, apanya segala gitu ya. Jauh emang banget masalah gitu. detail sih. Detail Ya. tuh emang di sana gila sih kata Ya. gua. Tapi sebenarnya kan yang jadi problemnya adalah kitanya juga gitu Ya. ya. Kadang kitanya yang menyepelekan itu gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin kita detail bisa kok. Iya. Kitanya yang selalu menyepelekan itu, maksudnya kayak gini, udahlah biar Cukup cepet lah, gitu. beres, gitu kan sih. jualan gitu kan. Nggak usah ada jajan-jajan kesini sini. Bener, udah Padahal jangan itu gitu. set of unique values sih kayak. Benar-benar. Akhirnya begitu gua kesana akhirnya, oh gua yang salah. Nggak bisa. Yeah. Jadi memang gua harus lebih sabar dalam nge-research and nge-developnya gitu ya. Begitu itu beres juga ada proses produksinya. Jadi gua harus sabar gimana caranya barang gua tuh bagus gitu. Tapi itu memang pertemuan fashion yang interestnya ke otomotif semua. Iya, ngumpul di situ. memang Eventnya itu kebetulan memang gue berangkat kan memang lagi ada event namanya EICMA. EICMA. Iya, jadi EICMA ini adalah fashionnya motor gitu ya, yang dihadiri seluruh dunia, seluruh negara, Iya. gitu. Jadi semua negara kumpul di Itali, buka booth, semuanya kumpul di situ, pokoknya ngeliatin apa yang mereka buat selama ini gitu. Gitu akhirnya gue lihat kan semuanya gitu. Iya. Bahkan ya brand-brand Itali itu ya udah berpikirnya tuh dia airbag makan di setir mobil ya. Ini di jaket Kang Ocoy. Oh jadi Iya. Oh gitu. Iya, airbag tuh di jaket, di celana jeans gitu. Kayak ikan apa yang Iya, ikan gembung. Gitu. Gitu. Nyonya puff gitu. Dan sebenarnya teknologi ini memang udah dipakai di MotoGP ya. Sebenarnya memang udah gitu ya. Iya. Karena memang kecepatan tinggi mereka udah membutuhkan extra protection gitu. Maksudnya sekarang diaplikasiinnya ke fashion gitu. Fashionnya. Jadi celana jeans begitu jatuh dia ngembung. Gitu kan. Celana jeans loh. Jeans. Gitu makanya gue tuh udah ketinggalan berapa abad sama mereka gitu kan. Gitu makanya gue lagi mencoba buat ngejar lah ya gitu ya. Gue berdoanya ya maksudnya gue harus bisa jadi brand Indonesia yang mungkin bisa ikut di event EICMA selanjutnya gitu. Gitulah. Nah, ini ceruk baru ini dan ketika gua ngobrol sama Freddy ya sebelum syuting ini kan ternyata Freddy ini bersama Pro Street-nya membutuhkan kompetitor. Saking kompetitornya katanya cuma satu ya. Boleh sebut merek ya? Janganlah. Nggak usah ya. Ya maksudnya ini brand fashion otomotif ternyata ya pemainnya sedikit banget. Iya betul. Tapi kenapa yang akhirnya ngeluarin statement, gue kayaknya butuh kompetitor nih. Iya, jadi memang dulu kan Kang maksudnya tuh kita memang banyak sendiri ya gitu ya. Memang apa namanya sebelumnya memang ada juga ya maksudnya brand-brand motor juga tapi genrenya aja berbeda Genrenya gitu beda. ya. Bener yang khusus buat anak muda dan Sunmori itu memang di gua sih ya maksudnya Pro Street waktu itu. Belum ada brand yang lain gitu. Pada saat gak ada brand, ya gue cuman bikin barang yang kalau misalnya yang cepat laku gitu ya, maksudnya yang gampang-gampang aja gitu. Maksudnya pada saat itu kan yang orang senangnya hoodie gitu. Ya gue bikin hoodie aja gitu, gue nggak pikiran bikin apapun gitu. Ya maksudnya orang di zona nyaman gimana sih ya gitu. Tiba-tiba ada yang datang nih gitu, ya, maksudnya bikin suatu hal yang lebih beda gitu. Gitu. Dan wow, gue sempet maksudnya apa orang-orang juga sempet melihat kayak oh ini beda nih gitu ya. Nah di situ gue akhirnya sadar ini terusnya dari dulu ada gitu biar ke-trigger. Iya, gue jadi sebenarnya jadi gitu, terlambat gitu. Maksudnya, oh gue tuh harusnya nggak gini ya. Gue kenapa diem aja kayak gini? Jadi akhirnya kayak ditampar gitu. Kayak sadar, lu teh ngapain? Orang lain mau udah kemana? Lu teh karena lu laku gitu, karena lu sendirian, lu diem aja gitu, lu enak-enak gitu. Enggak bro gitu. Maksudnya kayak gitulah gitu. Akhirnya gue jadi makin serius kan. Oh ternyata gue tuh harus jadi ke-trigger aja, jadi lebih semangat. Ternyata begitu gue punya kompetitor tuh, gue lebih semangat ternyata gitu. Dibandingin gak ada kompetitor tuh malah nggak enak gitu kan. Gitu. Ya, ini daging semua isinya. Bener kan daging semua ya. Jadi banyak hikmah, banyak poin-poin yang bisa kita jadikan inspirasi buat teman-teman semua untuk bisa apa ya diaplikasikan lah buat teman-teman yang baru mau bikin brand apa segala macamnya. Jadi silahkan yang poin-poin tadi di capture kalau di handphone tinggal diklik tinggal di capture aja, jadi praktis ya semuanya. Jadi terima kasih banyak Freddy sudah datang ke studionya Daging Semua. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu, dan komunitasnya juga selalu membawa warna kebaikan ya. Amin. Indonesia terutama. Amin. Begitu saja dari kita, dan terima kasih buat yang sudah support podcast Daging Semua. Buat yang mau support juga silahkan ya,
datang ke kita. DM aja DM. Boleh kok mau Ducati atau apa gitu. Masya Allah ya. Ferrari boleh. Iklan Ferrari gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Daging semua.